Rumput laut merupakan komoditas andalan perikanan budidaya yang saat ini juga menjadi satu di antara 4 komoditas unggulan Kementerian Kelautan dan Perikanan selain udang, kemudian lobster, dan rajungan atau kepiting. Balai Perikanan Budidaya Air Payo Takalar sebagai salah satu unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya untuk memberikan kontribusi dan dukungan bagi para pembudidaya untuk menyiapkan bibit rumput laut yang memiliki keunggulan dari sisi ketahanan terhadap serangan penyakit dan juga pertumbuhannya. Beberapa jenis bibit rumput laut yang diproduksi oleh Balai Perikanan Budidaya Air Payo Takalar yang pertama yaitu dari jenis Eucema cottoni dan Eucema spinosum yang dikembangkan menggunakan metode kultur jaringan serta Gracilaria sp yang dikembangkan melalui metode spora. Bibit rumput laut yang diproduksi oleh Laboratorium Kultur Jaringan Balai Perikanan Budidaya Air Payo Takalar selanjutnya akan diadaptasikan ke perairan laut melalui beberapa tahapan sebelum akhirnya nanti akan didistribusikan dan dibudidayakan oleh para pembudidaya rumput laut. Kemudian berbicara mengenai jangkauan distribusi, produk bibit rumput laut yang dihasilkan melalui mekanisme atau metode kultur jaringan dan spora dari Balai Perikanan Budidaya Air Payo Takalar ini telah terdistribusi ke sentra-sentra budidaya rumput laut yang ada di Sulawesi seperti di Kabupaten Bantaeng, kemudian Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Sinjai, kemudian juga Bone, Wajo, Luwu, dan Mamuju, serta Poso dan Wakatobi. Kemudian selain itu juga kami mendistribusikan ke Nunukan di Pulau Kalimantan. Semoga setiap upaya yang kami lakukan mampu memberikan manfaat bagi para pembudidaya rumput laut di Indonesia untuk mewujudkan kejayaan perikanan budidaya Indonesia. Bagan ringkasan metode dalam kegiatan kultur jaringan rumput laut Capapacicus alvarezi. Seleksi indukan. Seleksi indukan dengan memilih indukan yang memiliki kriteria unggul yang dicirikan dengan warna yang cerah, tidak berlumut, bebas penyakit, rimbun, dan memiliki batang yang besar serta banyak tumbuh talus-talus muda. Aklimatisasi indukan bertujuan untuk mengadaptasi rumput laut agar dapat bertahan hidup di akuarium dalam lingkungan yang baru, dilakukan selama 1-2 minggu dengan sistem resirkulasi. Aklimatisasi indukan di laboratorium. Aklimatisasi dilanjutkan di laboratorium dengan media toples ukuran 2 liter dengan salinitas air laut 29-30 ppt. Penyinaran dengan intensitas cahaya 500 lux secara periodik 12 jam menyala dan 12 jam padam menggunakan timer dengan temperatur ruangan 22-23 derajat Celcius dan dilakukan selama 6 minggu. Pemberian pupuk IS dengan dosis 20 ml atau 10% dari volume air. Melakukan pergantian air setiap minggu atau saat air sudah keruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana proses produksi bibit rumput laut melalui metode kultur jaringan, di mana untuk memproduksi bibit rumput laut memakan waktu 10 hingga 12 bulan. Di mana tahapan yang mesti dilalui di dalam produksi ini adalah yang pertama pemilihan dari indukan rumput laut, kemudian aklimatisasi atau penyesuaian dengan ruangan,
di mana dilakukan di dalam laboratorium. Yang selanjutnya adalah pemotongan eksplan atau jaringan dari rumput laut tersebut. Selanjutnya adalah penumbuhan kalus. Penumbuhan kalus yang dilanjutkan dengan induksi kalus pada media padat. Di media padat ini akan tumbuh menjadi mikropropagul yang berlanjut menjadi tahapannya propagul hingga menjadi plantlet muda. Plantlet muda inilah yang biasa kita sebut dengan bibit rumput laut muda yang siap kita salurkan pada kebun bibit rumput laut. Penanaman eksplan. Penanaman eksplan dilakukan menggunakan media agar dengan penambahan pupuk PES tanpa zat pengatur tumbuh ZPT, PO, P0 dengan diamati selama 2 minggu. Eksplan yang tidak terkontaminasi dilanjutkan ke tahapan indukan kalus. Induksi kalus. Proses induksi kalus menggunakan media dengan penambahan pupuk PES dan ZPT P1 untuk merangsang pertumbuhan kalus. Penyinaran dilakukan dengan intensitas cahaya 1500 lux pada suhu ruangan 22-24 derajat Celcius selama 12 jam menyala dan 12 jam padam. Proses induksi kalus berlangsung selama 2 bulan. Pada proses ini dilakukan pergantian media paling lama 2 minggu sekali. Pertumbuhan kalus ditandai dengan munculnya pada ujung talus seperti serat kapas. Regenerasi kalus menjadi mikropropagul. Regenerasi kalus menjadi mikropropagul berlangsung selama 3-4 bulan. Pada tahapan ini dilakukan dengan 2 tahap perkembangan, yaitu di media PES padat dan media PES cair. Kalus dipotong dan dimasukkan ke dalam media PES padat dan disimpan pada rak kultur selama 60 hari. Kalus disubkultur ke media PES cair yang sudah diberikan pupuk IS untuk menginduksi terbentuknya mikropropagul dalam jumlah yang banyak. Kemudian ditempatkan pada rotary shaker, lalu diseker selama 2 bulan sehingga terbentuk mikropropagul dan dilakukan penggantian media seminggu sekali. Regenerasi mikropropagul menjadi plantlet muda. Mikropropagul disubkultur pada media PES cair dan disimpan pada rotary shaker. Setelah memasuki ukuran yang lumayan besar atau disebut dengan plantlet, ditandai dengan panjang talus mencapai 10-15 mm, kemudian dimasukkan ke dalam botol kultur yang berisi air laut dan diberi aerasi. Lalu, melakukan monitoring pertumbuhan dan melakukan pergantian air apabila sudah keruh. Pemeliharaan plantlet. Tahapan selanjutnya adalah aklimatisasi di greenhouse dalam wadah akuarium dengan sistem resirkulasi untuk selanjutnya diperbanyak sebagai bibit rumput laut. Saya akan menjelaskan bagaimana proses produksi bibit rumput laut jenis Gracilaria dengan metode spora. Tahapan yang pertama adalah pemilihan induk. Pemilihan induk dilakukan dengan memilih induk yang telah memiliki kantong spora yang matang atau siap mengeluarkan spora. Ini ditandai dengan banyaknya benjolan pada batang indukan Gracilaria seperti yang ada pada samping kanan saya. Indukan kemudian dipotong atau eksplan kemudian dipotong untuk siap dikeluarkan sporanya, di mana kita letakkan di atas saringan. Spora akan jatuh dan menempel pada tali yang telah kita siapkan. Pada tali yang telah kita siapkan, kemudian akan tumbuh spora. Akan tumbuh spora dari Gracilaria dan akan menjadi bibit rumput laut jenis Gracilaria muda dan siap untuk diserahkan kepada pembudidaya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.